datang di ibadah Kega online minggu ini. Kalau kalian nonton ibadah-ibadah Kega yang sebelumnya harusnya kalian udah kenal ya kita siapa ya. Tapi kalau yang baru nonton, perkenalan, nama aku Kak Caca, nama aku Kaya Bima, musik kita Kak Joan. Nah teman-teman, ayo kita semua bangkit berdiri dulu yuk. Kita bangkit berdiri. Aku masih melihat kalian ada yang duduk ya. Aku bisa melihat loh. Ayo kita semua bangkit berdiri dan kita mau nyiapin 4 hal ya Kak ya. Pertama-tama kita harus siapin Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan juga bimbingan orang tua. Ya, bimbingan orang tua. Ayo buruan, aku tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Iya, sudah. Nah, sebelum kita mulai, kita lipat tangannya, kita pejamkan mata kita mau doa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah minggu ini. Berkati agar kami bisa dengan senantiasa dan juga sukacita menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah teman-teman semua di sini, siapa yang percaya kekuatan Tuhan itu sangat besar sekali? Angkat tangannya. Aku. Oke, kalau begitu sekarang kita mau menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Ayo kita semua bangkit berdiri. Aku masih melihat kalian ada yang duduk loh ya. Ayo bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ulang dari awal ya. Hai teman-teman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nah, teman-teman kan udah percaya nih kalau kasih setia Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Nah, sekarang kita mau nyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan.
Karena kasih setianya Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita ya Kak. Betul, nggak pernah ninggalin. Dan kebaikannya Tuhan itu nggak pernah Nggak pernah habis habis. dalam hidup kita. Dan sekarang kita juga mau nih diselidikin sama Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan atau enggak. Yuk adik-adik, kita mau duduk, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau nyanyiin Selidiki Aku. Kita mau bilang selidiki aku. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita bilang selidiki aku. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku Tuhan, apakah ku benar mengasihimu? Apakah ku mencintaimu dengan sungguh-sungguh? Selidiki hati kami. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini kita mau minta Tuhan selidikin hati kita. Karena Tuhan yang Maha Tahu teman-teman. Karena Tuhan yang tahu setiap isi hati kita. Biar hari ini kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Karena kebaikannya Tuhan
biasa dalam hidup kita. Kita juga mau mengucap syukur karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya buat setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau naikin setiap rasa syukur kita sama Tuhan. Kami bersyukur kalau kami selalu diberikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu melihat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biar hari ini kami mau duduk dengan Dia, mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukannya juga di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap adik-adik yang mau dengerin firman Tuhan, katakan amin. Halo teman-teman, jadi hari ini kakak pengen share firman Tuhan tentang rajin gitu. Nah, jadi sebelum kita belajar nih, firman Tuhan ngajarin apa sih tentang rajin, kakak punya satu pertanyaan dulu nih. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, rajin yang seperti apa gitu. Nah, coba teman-teman untuk 10 detik, 20 detik ke depan, coba teman-teman pikirin dulu, kira-kira kita mau belajar rajin yang kayak gimana sih gitu. Coba pikir-pikir dulu, apakah rajin main kak, rajin ngapain kak? Oke, nih apakah rajin ini teman-teman? Nah, apakah rajin ini? Rajin main game kak? Aku rajin push rank kak, aku rajin kok kak, tiap hari login, tiap hari dapat daily gift, nggak pernah kelewat kak. Apakah rajin seperti ini? Bukan ya teman-teman, bukan rajin main game. Apakah rajin yang kayak gini? Rajin makan. Rajin makan kak, aku pizza mama beliin 1 kotak, aku sendiri habis. Wah, rajin kan, rajin makan, rajin memenuhi perut gitu. Apakah rajin yang seperti ini? Bukan ya teman-teman. Nah, jadi kita mau belajar rajin dari firman Tuhan dari satu tokoh nih. Tokoh Alkitab bernama Ruth. Nah, jadi kita mau belajar dari Ruth. Oh iya, BTW sebelum kita lanjut, Ruth yang ini ya guys, bukan yang belakang. Kalau yang belakang, kakak jujur kurang tahu namanya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran bisa dicari tahu. Yang di belakang Ruth siapa namanya. Oke, jadi kita mau belajar dari Ruth. Nah, sebenarnya Ruth ngapain sih? Kok kita harus belajar rajin sama dia gitu? Nah, jadi coba teman-teman lihat dulu fotonya kira-kira dia ngapain, dianalisa dulu. Nah, jadi gini teman-teman, Ruth ini orangnya rajin dan giat bekerja. Tapi sebenarnya apa sih yang dia kerjain gitu? Coba kita lihat di foto ini lagi, dia sedang memungut jelai, atau kayak apa ya, jelai itu kayak padi-padian gitu teman-teman. Mungkin kalau dipikir-pikir dari foto ini gitu ya, kita mikir Ruth memungut jelai atau padi-padian gitu. Kayaknya ini bukan suatu hal yang wow gitu ya teman-teman. Kayaknya kesannya kecil gitu, bukan kayak wah jadi pengusaha gitu, jadi bisnismen, enggak. Tapi Ruth ya gini, tanggung jawabnya ya memungut padi-padian gitu teman-teman. Nah, kan kita udah tahu nih Ruth ngapain. Sekarang kita mau cari tahu
Ruth ini sikapnya gimana sih saat dia memungut jelai atau padi-padian ini. Kita mau baca di Rut 2 ayat 5 sampai 7. Bentar, kakak mengecil dulu. Oke. Rut 2 ayat 5 sampai 7, kakak mau ajak kita semua baca. 1, 2, 3. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, coba kita lihat di ayat terakhirnya ya. Begitulah ia datang, ia itu maksudnya Rut ya. Begitulah Rut datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti gitu. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang kayak ambis bener sih Rut ini dari pagi datang terus nggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Ngambis ngumpulin jelai gitu kalau bahasa anak sekarang mungkin ya. Nah, jadi apa sih teman-teman yang bisa kita pelajari dari Rut ini gitu? Yang pertama mungkin apa ya? Rajin dan tekun bahkan dalam hal-hal yang sifatnya kecil gitu. Mungkin kayak tadi, coba bentar kakak balik ke foto yang tadi, kesannya apa ya? Ngambilin padi-padi doang gitu, nggak ada yang wow banget lah ya kayaknya. Atau bahkan capek gitu ya, tadi kan dibilang di ayatnya apa nih? Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi gitu. Kalau dari pagi gitu kan udah lama, ya pasti capek gitu ya teman-teman, walaupun ngambilin padi-padi doang, tapi kalau dari pagi terus lama gitu berjam-jam ya capek gitu. Tapi di ayatnya dibilang dan seketika pun ia tidak berhenti gitu. Jadi walaupun capek dan kayaknya kerjanya biasa-biasa aja gitu ya teman-teman, pekerjaannya yang biasa aja ya, bukan dianya yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi Ruth tetap rajin gitu. Dia kasih yang terbaik dan sungguh-sungguh ya teman-teman ketika dia mengerjakan itu. Dan apalagi kita bisa belajar, Ruth tekun dalam apa yang ia lakukan, walaupun ya kayak kata kakak tadi, mungkin pekerjaannya nggak wow banget gitu. Bisa aja kan orang ngomong kayak, mungkin bahasa sekarangnya gitu, Ruth kamu mungut padi doang aja bangga banget gitu, kayak sosokan banget sih dari pagi ngambis, wah ngambilin padi gitu kan. Ya bisa aja orang ngomong kayak gitu, tapi Ruth walaupun pekerjaannya nggak wow banget, dia mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh teman-teman, dengan rajin dari pagi. Ayatnya tadi bilang apa? Dan seketika pun ia tidak berhenti gitu. Jadi kita bisa lihat gimana tokoh Ruth ini rajin bahkan untuk hal-hal yang kecil gitu ya, dia sungguh-sungguh benar-benar teman-teman. Nah, jadi tadi Ruth, kalau kita gimana teman-teman? Coba kita lihat. Apa yang menjadi tanggung jawab kita teman-teman? Teman-teman pikirin dulu, sekarang aku kelas berapa ya? Aku ngapain ya? Tanggung jawabnya gitu. Misalnya ini teman-teman, misalnya di sekolah, tanggung jawab kita apa? Ya ngerjain PR, belajar gitu. Atau misalnya kalau di rumah kita ada tanggung jawab apa? Nyuci piring. Coba kira-kira siapa nih muka-muka dan tangan-tangan yang sudah jago cuci piring, udah expert. Nah, kita tanya ke diri sendiri teman-teman. Apakah aku rajin ketika aku mengerjakan tanggung jawabku? Apakah aku sungguh-sungguh ketika aku melakukan tanggung jawabku gitu? Nah, jadi kayak misalnya contoh tadi ya teman-teman, nyuci piring gitu. Apakah ketika kita dikasih tanggung jawab untuk nyuci piring dari papa mama gitu ya, apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, wah nyucinya sampai benar-benar bersih gitu, rajin? Atau kita kayak, ya udahlah nyuci piring doang, ini kayaknya di garpu ada nyangkut nasi dikit, udahlah nggak apa-apa gitu. Apakah kita gitu atau kita benar-benar sungguh-sungguh teman-teman kita kasih yang terbaik? Atau misalnya mungkin ketika kita ngerjain PR, ketika kita dapat tugas dari sekolah, apakah kita nunda-nunda terus ngerjainnya misalnya semalam sebelumnya, ternyata banyak banget gitu kan, terus kita kerjainnya kayak ya udahlah yang penting ada isinya apa juga nggak tahu, yang penting kelar gitu. Apakah kita kayak gitu atau kita jauh-jauh hari kita udah set jadwal,
aku mau memberi yang terbaik karena ini merupakan tanggung jawabku gitu. Nah, coba teman-teman tanya diri teman-teman sendiri, kita yang kayak gimana nih gitu. Nah, coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan gitu. Kita mau baca di Kolose 3:23. Yuk kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu teman-teman. Nah, jadi dari ayat ini kita diingetin sekecil apapun tanggung jawabnya, kita tetap harus rajin dan kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita punya hati yang mau sungguh-sungguh kasih yang terbaik, give the best untuk Tuhan gitu. Nah, kita mau buka ayat lagi di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Nah, ini agak banyak ya teman-teman. Bentar, kakak pindah dulu nih. Kakak nutupin ayatnya. Oke, kakak udah pindah. Nah, yuk kakak mau ajak kita semua untuk baca Amsal 6 ayat 6 sampai 11. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, jadi teman-teman dari ayat ini kita belajar apa? Ya, jangan malas-malas gitu. Kalau kata Amsal, pergilah kepada semut dan lihat. Ketika kita lagi malas, kita lihat nih, udah ada contohnya Tuhan beri dari Tuhan udah kasih contoh gitu ya. Hewan aja bisa rajin gitu ya, menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen gitu. Nah, jadi teman-teman dari ayat ini kita belajar ya jangan malas-malasan gitu. Kurang-kurangin lah tunda-tundanya, bahkan jangan kurangin doang. Jangan nunda-nunda lagi teman-teman gitu. Dan jangan mungkin yang lagi di rumah aja gitu kan sukanya mager-mageran, yaitu dibuang lah teman-teman. Kita mau bertobat dari yang itu gitu. Nah, jadi dari ayat Amsal ini ada satu ayat 6, kita mau jadiin ayat hafalan gitu ya teman-teman. Yuk kita mau baca sekali lagi sama-sama. Amsal 6 ayat 6, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yuk kita mau baca sekali lagi biar hafal. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, jadi teman-teman ketika kita baca ayat ini, jangan buat menghakimi ya, jangan ke temennya kayak, hai pemalas tuh, pergilah kepada semut. Enggak kayak gitu. Tapi ketika kita baca ayat ini, kita evaluasi diri kita, apakah aku udah rajin, apakah aku udah sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab aku. Kalau belum, ya minta ampun. Tuhan ampuni aku belum sungguh-sungguh, aku belum rajin, bantu aku supaya aku bisa lebih rajin lagi Tuhan. Gitu, teman-teman. Jadi yuk, habis kita mendengar firman Tuhan hari ini, aku mau ajak kita untuk terus rajin dan kasih yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang kita punya. Yuk teman-teman, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kalau kami belajar dari tokoh Rut, untuk rajin dan memberikan yang terbaik Tuhan, dimulai dari hal-hal kecil, dari tanggung jawab yang kami punya. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa memberi yang terbaik untuk Engkau juga Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami biasanya masih suka nunda-nunda, kami suka malas-malasan, kami nggak rajin. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat, biar Tuhan Engkau yang memimpin kami supaya kami bisa lebih rajin lagi Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, minta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.